Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Santi hari ini. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, hewan sahabatku. Simak baik-baik ya, agar apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. IPA KD 3.1 dan 4.1, perkembangbiakan hewan secara generatif. Baik tumbuhan ataupun hewan dapat mengalami pembiakan secara generatif. Pembiakan secara generatif ditandai dengan adanya perkawinan atau pembuahan. Pembuahan merupakan proses peluburan yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang pada akhirnya akan menghasilkan zigot dan menjadi organisme baru. Perkembangbiakan hewan secara generatif dapat dibagi menjadi 3. Ovipar bertelur, vivipar melahirkan, dan ovovivipar bertelur sekaligus melahirkan. Nah, itu ada gambar ayam yang bertelur, sapi yang sedang melahirkan. Itu adalah katak yang bertelur dan melahirkan. Nah, pembahasan pertama yang akan kita lakukan adalah yang ovipar atau bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Ovipar berasal dari kata ovum yang berarti telur. Contoh hewan yang berkembang biak dengan ovipar yaitu ikan, serangga, ayam, burung, bebek, buaya, dan lain-lain. Pembuahannya dapat dilakukan lewat dua, yaitu pembuahan internal maupun eksternal. Kalau pembuahan internal terjadi di dalam tubuh hewan betina, sperma hewan jantan masuk ke dalam saluran reproduksi betina. Contohnya itu adalah pada burung, penguin, dan serangga. Setelah itu bertelur, hewan-hewan tersebut mengarami telurnya hingga menetas. Selanjutnya yaitu pembuahan eksternal. Pembuahan eksternal terjadi di luar tubuh hewan betina. Kebanyakan hewan yang mengalami pembuahan eksternal menghasilkan telur dalam jumlah yang banyak. Contoh hewan yang melakukan pembuahan di luar tubuh adalah ikan dan katak. Katak betina melepaskan telur ke dalam air. Telur-telurnya ini dilindungi oleh lapisan lendir. Telur ini biasanya dibuahi di dalam air atau di luar tubuh induknya. Telur ini kemudian menetas dan tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa akan naik ke atas daratan yang kering untuk mencari makanan. Selanjutnya adalah vivipar atau melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan melahirkan disebut vivipar. Hewan yang melahirkan juga menghasilkan telur. Namun, telur yang dihasilkan tidak dibungkus cangkang dan tidak dikeluarkan dari dalam tubuh hewan betina. Contoh hewan yang melahirkan yaitu kerbau, kuda, sapi, kambing, gajah, harimau, kelinci, dan lain-lain. Hewan yang beranak disebut juga hewan mamalia karena biasanya hewan yang beranak juga menyusui. Mamalia yang hidup di air contohnya paus dan lumba-lumba. Hewan mamalia bisa memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu 1. Mempunyai kelenjar susu. Hewan betina yang menyusui anaknya dan memelihara hingga dewasa. Mempunyai rahim. Kulit tubuh hewan umumnya memiliki rambut dan mengandung kelenjar, seperti kelenjar lemak dan keringat. Nah, kalian bisa perhatikan di lingkungannya kalian ya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah ovovivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Hewan yang berkembang biak secara bertelur dan melahirkan disebut ovovivipar. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar yaitu ikan hiu, beberapa jenis ular, kadal, kodok, dan lain-lain. Telur yang sudah dibuahi menetas di dalam tubuh hewan betina dan keluar sudah dalam bentuk anak hewan. Hewan tersebut seolah-olah melahirkan anak, tetapi sebenarnya hewan tersebut mengandung calon anaknya dalam bentuk telur. Jadi di dalam perutnya itu berwujud telur, menetas di dalam dan setelah itu melahirkan berupa anak. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat ya belajar di rumahnya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Tetap semangat belajarnya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.